Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel YouTube Nurai Lubis. Sebelum nonton video ini, ada baiknya Anda subscribe channel YouTube saya dan menyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar kedepannya channel YouTube saya semakin berkembang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kok harus ikut silat PSAT dan kenapa perempuan kok ikutan silat gitu, perempuan kok laki gitu. Jadi di sini saya akan cerita, tapi bukan berkeluh kesah ya, karena sejatinya sosial media itu bukan tempat kita untuk berkeluh kesah. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf kalau nanti dalam pembicaraan saya ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang tidak tertata atau redaksi bahasanya menimbulkan makna yang ganda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya yang menonton video saya ini. Jadi pertanyaan saya yang pertama, pertanyaan yang pertama itu kenapa harus PSAT? Nah, jadi gini. Sebenarnya semua pencaksilat itu baik, semua pencaksilat itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian. Jadi nggak ada istilahnya pencaksilat itu ngajari kita buat rusuh, ngajari kita buat yuk berantem keroyokan, nggak ada. Jadi kalau ada salah satu oknum dari perguruan ataupun organisasi pencaksilat manapun yang suka keroyokan atau tawuran atau tindak kejahatan kriminal, itu tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi ataupun perguruan pencaksilat yang dia ikuti. Jadi itu tergantung oknumnya. Sama kayak kita ngaku muslim tapi kita tidak pernah sholat, KTP muslim, cuman kewajiban tidak pernah dilakukan seperti itu. Jadi sekali lagi, semua organisasi pencaksilat, semua perguruan pencaksilat itu baik. Tapi saya memilih PSAT karena memang hati saya lebih menetap ke situ. Dan alhamdulillah saya adalah seorang warga Persaudaraan Setia Ternate. Saya pengesahan di cabang Langkat pada tahun 2016. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kenapa saya seorang perempuan, kenapa belajar bela diri? Jadi di zaman sekarang ini kekerasan, tindak kriminal atau asusila terhadap wanita itu sangat sering dijumpai akhir-akhir belakangan ini ya. Jadi kita sebagai perempuan harus punya pegangan ataupun ataupun bela diri untuk membela diri kita sendiri, supaya kedepannya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa membela diri kita sendiri sebelum kita bisa membela atau melindungi orang lain. Itu juga belajar bela diri itu. Lagian di sekarang ini kita bisa lihat di televisi atlet wanita terutama di pencaksilat itu sudah mulai banyak. Salah satunya yaitu yang di Asian Games ada Mbak Puspa Arumsari, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita di PSAT, dan juga atlet-atlet PSAT yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ketika kita belajar pencaksilat, kita bisa bisa muncul sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi kita. Tidak pun itu tingkat nasional, itu mungkin saja itu bisa tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan tingkat desa kelurahan sekalipun, itu suatu kebanggaan gitu. Jadi saya punya prinsip, dimana prinsipnya itu, jika kita belum bisa membuat suatu kebanggaan, setidaknya kita jangan membuat suatu organisasi ataupun membuat pelatih kita menjadi malu. Jadi seperti itu. Jadi begini, kita tanpa organisasi itu bukan apa-apa, dan kita tanpa pelatih itu kita kita tanpa pelatih bukan siapa-siapa, dan kita tanpa organisasi bukan siapa-siapa, dan kita tanpa pelatih bukan apa-apa. Kenapa saya bilang itu? Karena gini,
dari kita pertama kali ikut latihan pencaksilat itu pasti orang terdekat dengan kita yang mengerti proses kita melewati latihan yang begitu panjang misalkan, itu adalah pelatih. Tidak peduli itu hujan, tidak peduli itu panas, tidak peduli dia punya pekerjaan sampingan atau kesibukan lainnya, dia di hari kita latihan dia usahakan tetap datang ke tempat latihan. Begitupun juga kita sebagai siswa, saat itu lagi banyak tugas sekolah ataupun lain sebagainya, yang kerja lagi banyak kerjaan, kita usahakan untuk datang mengikuti latihan untuk memperjuangkan kita menjadi seorang warga. Nah, ketika kita sudah jadi warga, apakah kita harus diam di rumah? Jadi kemana perjuangan kita selama menjadi siswa itu? Gitu. Jadi kayak seolah-olah berhenti berjuang gitu. Jadi perjuangan itu harus terus berlanjut. Walaupun kita tidak sesering dulu ke tempat latihan, tapi setidaknya di acara-acara besar, kegiatan-kegiatan besar itu kita hadir. Jadi saya kira public speak saya kali ini atau bincang-bincang saya kali ini, cerita-cerita saya kali ini sampai di sini aja. Cuman sampai di sini. Pesan saya tadi, jika kita belum bisa membuat bangga, baik itu pelatih kita, kedua orang tua kita jangan pernah membuat mereka malu. Jadi cukup sekian dari saya. Jika tadi dalam penyampaian saya ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan atau redaksi bahasa saya yang agak rancu, saya meminta maaf. Saya juga memberitahukan kepada dulur-dulur semua untuk bagi yang belum memfollow Instagram, silakan di follow Instagramnya @psht_langkat.id. Di situ akan ada informasi-informasi seputar latihan dan kegiatan-kegiatan yang ada di PSHT Cabang Langkat. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara, baik itu PSHT ataupun sedulur pencaksilat yang lainnya ataupun teman-teman saya semua yang telah mensupport akun channel YouTube saya yaitu Nurul Lubis. Saya ucapkan terima kasih. The next saya akan berbicara soal perkuliahan, mungkin nanti kita akan berbicara lebih banyak, tapi durasi waktunya saya rasa di video saya kali ini cukup segini. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Terima kasih.